Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1705 sampai tahun 1707. Namun, Jericho Lee harus mengenakan pakaian yang dibuat dengan cermat. Saya harus mengatakan bahwa dia benar-benar terlihat seperti itu ketika dia memakainya. Temperamen unik seorang pejuang, ditambah dengan jubah, memiliki semangat keabadian yang tak terlukiskan. Satu-satunya kekurangannya adalah rambutnya pendek, tapi Mo Lingyan sudah mempersiapkannya dan membuat sanggul. Mengenakan mahkota, jubah hitam memicu suasana berbeda. Penampilan Jericho Lee tidak buruk sama sekali. Setelah berdandan, dia sangat tampan. Mo Lingyan menyisir riasan tipisnya dan menyanggul rambutnya. Roknya yang elegan membuatnya merasa seperti peri di dalam debu. Hihi, saat kita berjalan di jalan seperti ini, tingkat pengembaliannya pasti sangat tinggi. Angsa liar Mo Ling bersenandung sedikit bangga. Kamu berjuang demi kesombongan itu. Sekarang juga ada banyak waktu, Jericho Lee dengan temperamen kecilnya menemaninya. Jika saya adalah seorang guru surgawi sekarang, saya bisa melayang di langit, yang akan lebih seperti peri yang turun ke bumi, kata Mo Lingyan dengan ekspresi rindu. Jika kamu benar-benar ingin terbang di angkasa, aku bisa mengantarmu, kata Jericho Lee. Dengan kekuatan Jericho Lee, dia bisa terbang di angkasa bersama Mo Lingyan. Mo Lingyan memikirkannya dan menggelengkan kepalanya, lupakan saja, ini terlalu mencolok. Orang-orang melihatnya dan mengira kita sedang membuat film. Ayo pergi ke tempat yang indah. Pada malam tahun baru, ada lampu di mana-mana, dan beberapa pedagang menutup pintunya, tetapi tidak ada orang sibuk di jalan. Di hari yang hangat ini, beberapa aktivitas tradisional menjadi yang paling menarik. Beberapa hotel yang masih eksis saat tahun baru Imlek pun berupaya menarik pelanggan. Sebagai salah satu tempat pemandangan terkenal di kota Yundian, Puncak Yunlan sangat sibuk sejak 2 hari pertama. Ada Pekan Raya Kuil, Barongsai, Pekan Raya Puisi, apresiasi bunga, bahkan beberapa pertunjukan pencak silat, pertunjukan krostok dan opera. Dengan bangkitnya kembali budaya tradisional, masyarakat tidak lagi merasa bahwa mengenakan pakaian adat tidak senonoh seperti dulu. Sebaliknya, mereka menganggapnya sangat menarik dan modis. Jericho Lee, lihat itu. Mo Lingyan membawa Jericho Lee ke sebuah kios dan mengambil jepit rambut mutiara. Ini sangat indah. Nak, apakah kamu menyukai jepit rambut mutiara ini? Pemilik warung adalah seorang wanita parubaya, mengenakan pakaian yang sangat tradisional. Dia memandangi sepasang pria dan wanita cantik di depannya dan berkata kepada Jericho Lee sambil tersenyum, "Saudaraku, cobalah pacarmu." Jericho Lee tersenyum, mengambil jepit rambut mutiara, menaruhnya di sanggul Mo Lingyan, melihatnya dan mengangguk, "Lumayan." "Nyonya, berapa harga jepit rambut mutiara ini?" Senyum. "Saya tidak tahu mahal atau tidak, tapi jangan tanya membabi buta." "Boleh saja kalau mahal, tapi saya tidak akan membelinya jika membunuh pelanggan," kata Jericho Lee. Sekalipun dia punya uang, dia tidak ingin dianggap sebagai domba gemuk. Bagaimana bisa? Ini adalah hari tahun baru yang besar, sang induk semang berpikir selama beberapa detik. Saya membuat semua manik-manik dan jepit rambut dengan tangan. Harganya hanya 200 yuan. Jericho Lee berpikir sejenak, oke. 200 keping jepit rambut manik-manik bertatahkan perak buatan tangan juga merupakan harga yang wajar. Dia segera membayar, dan mereka pergi ke tempat lain. Tebak teka-tekinya. "Jika tebakanmu benar, kamu akan mendapat hadiah," teriak sang master. Tebak teka-teki itu. Angsa liar Mo Ling menarik seseorang, berjalan ke kotak di hadapan Tuhan, bagaimana cara menebaknya, permisi. 100 yuan. Kamu bisa menebak 3 teka-teki sesuka hati, dan setiap teka-teki akan mendapat hadiah. Pemiliknya berkata sambil tersenyum. Angsa liar Mo Ling segera mengeluarkan 2 uang kertas, 2 orang. "Tolong 2, pemilik bengkel membuat permintaan untuk membersihkan." Di bawah koridor, ada banyak kotak kecil, dan di bawah kotak, ada kartu kayu kecil dengan tulisan puzzle di atasnya. Ada meja di tengah koridor dengan banyak menulis kuas di atasnya.
Teka-teki selalu terjawab, dan tidak lagi digunakan. Mo Lingyan mengambil kartu kayu kecil dan melihatnya, 99. Melihat sekeliling, Jericho Lee tidak dapat menahan diri untuk mengingatnya secara berurutan untuk menguraikan informasi pada benda-benda reruntuhan kuno. Ia juga memainkan permainan puzzle atas usulan Fukiki. Dia melakukan banyak penelitian pada waktu itu, belum lagi mahir dalam teka-teki kata, tetapi dengan ingatannya yang tak terlupakan, dia masih tahu jawaban dari beberapa teka-teki umum. Sulit sekali, pikir Mo Lingyan sejenak sambil menggelengkan kepalanya. Jericho Lee tersenyum dan mengambil kuas di atas meja dan menulis kata putih di piring kayu. Putih. Mo Ling Wild Goose terkejut, bagaimana jawabannya? Jericho Lee memandang pemiliknya, jawabanku seharusnya benar. Adikku sangat berpengetahuan. Warnanya putih banget. Pemiliknya mengangguk sambil tersenyum dan memujinya. Pada saat yang sama, dia menjawab, 99 adalah 100, kurang 1. Jadi secara alami warnanya putih. Ah, jadi begitu. Angsa liar Mo Ling tiba-tiba menyadari, menatap mata Jericho Lee. Dia segera tidak sabar untuk melihat kartu kayu lainnya dan mencoba yang terbaik untuk memikirkan jawabannya. Jika dia tidak bisa menjawab, biarkan Jericho Lee yang menjawabnya. Mereka bersenang-senang. Jericho Lee. Saat ini, tidak jauh dari situ terdengar suara kejutan. Dua orang Azeng, menoleh untuk melihat masa lalu, melihat Mo Qingluan dan Mo Qingzhou berjalan mendekat. Angsa liar Mo Ling terkejut menyambutnya, Qingluan, kamu juga ada di sini. Kebetulan sekali. Sejujurnya, kami tidak ingin datang, tapi saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda. Saya pikir itu sepadan. Mo Qingluan bergumam. Kata-kata ini membuat Mo Ling mengerutkan kening, bagaimana? Apakah mereka juga akan datang? Apa yang bisa membuat Mo Qingluan merasa tidak nyaman adalah alasan mengapa Paman Mo miring. Ya, mereka harus datang ke sini untuk menonton beberapa pertandingan. Ayah meminta kami untuk patuh, jadi kami harus datang ke sini, kata Mo Qingluan tanpa daya. Oh, kemarilah, saudari, mengapa kamu terlihat tertekan? Hari ini adalah malam tahun baru, jadi kita harus merayakan tahun baru. Mo Qingzhou tidak terlihat kesal sama sekali, tetapi menatap Mo Lingyan dan Jericho Lee dengan heran, saudari Lingyan, kamu sangat cantik hari ini. Ini seperti peri. Dan begitu juga kakak iparku. Dia sangat tampan. Mo Qingluan kemudian teringat bahwa ketika dia melihat mereka untuk pertama kalinya, dia menemukan bahwa mereka sangat tampan. Dia segera mendatangi Mo Lingyan dan berkata, rok yang sangat indah. Di mana kamu membelinya? Rok Liuxian dinasti Han. Aku tahu kamu akan terlihat sangat bagus mengenakannya, jadi aku akan membelikannya untuk dipakai. Qingzu keluar dengan tergesa-gesa. Mereka semua mengenakan pakaian biasa, yang tidak sebagus berdandan dengan roh peri. Pakaianku dibuat sesuai pesanan. Aku harus mencari seseorang untuk membuatnya beberapa bulan yang lalu. Aku sudah lama mengantri, kata Mo Lingyan penuh kemenangan. Wanita secara alami menyukai pakaian yang indah. Pujian Mo Qingluan sangat memuaskan kesombongannya. Oh, sayang sekali. Mo Qingluan mencibir dan melihat pakaian indah yang biasa dia kenakan. Dia langsung tidak menyukai mereka. Bab 1706. Kakak, jangan kasihan. Aku merasa meskipun kamu memakai pakaian yang sama dengan Lingyan, kamu tidak bisa memakai temperamen Lingyan. Gaun Lingyan benar-benar terlihat seperti peri, kata Mo Qingzhou sambil tersenyum. Wajahnya dan saudara iparnya, seperti peri yang terdegradasi, keren. Mo Qingluan juga memperhatikan saat ini bahwa temperamen mereka sedikit berbeda. Sekilas, ada semacam perasaan yang tak terlukiskan, seperti pasangan peri sungguhan yang membumi. Mo Ling si cantik hati angsa liar Zizi, tidak ada. Ngomong-ngomong, saudari Caixian, kenapa kamu tidak melihatnya? Dia baru saja aku melihat bahwa dia masih bersama pamanku dan mereka bersama. Saya kira dia mengikuti paman saya di pesta sekarang, jawab Mo Qingluan. Bersosialisasi. Apa masalahnya lagi? Mo Lingyan tidak bisa menahan cemberutnya. Kamu tidak memahaminya.
Yang dia pikirkan hanyalah bagaimana berteman dengan orang-orang besar, dan kemudian membiarkan dirinya naik lebih tinggi. Bahkan saat tahun baru Imlek seperti ini, dia tidak berhenti. Ada sedikit rasa jijik dan jijik dalam nada bicara Mo Qingluan. Orang yang terlalu mementingkan kepentingan seringkali sangat menyebalkan. Biarkan dia pergi, Mo Lingyan tidak ingin terlibat jauh dalam masalah itu di hari yang sibuk ini. Saudari Lingyan, apakah kamu baru saja menebak teka-teki silang? Mo Qingzu berkata sambil mengedipkan mata. Ya, beberapa di antaranya telah terpecahkan. Mo Lingyan menunjuk ke beberapa kotak kecil di atas meja. Ini adalah hadiah untuk memecahkan teka-teki itu. Apa yang menarik dari teka-teki itu? Ada penjual rumbai di sana, Lingyan. Ayo pergi dan lihat dulu. Mo Qingluan dengan cepat menarik Mo Lingyan ke bilik yang jauh. Meninggalkan Jericho Lee dan Mo Qingzu, dua pria bermata besar menatap mata kecil. Jika kamu memiliki pakaian yang indah, kamu melupakan pria. Oh, wanita. Awalnya, mereka tidak menyukai acara seperti itu, jadi mereka tidak mengikuti dan menunggu di sini dengan tenang. Saat ini, Mo Chaixian datang. Kenapa kalian berdua di sini? Qingzu, di mana adikmu? Saya pergi berbelanja dengan Lingyan. Kami akan menunggu mereka di sini, jawab Mo Qingzu. Oh, Mo Chaixian berkedip. Dia memperhatikan Jericho Lee, yang penuh keabadian, dan matanya bersinar. Jericho Lee, bagaimana kamu berpakaian seperti ini? Ada masalah? Tidak, sangat tampan, sangat temperamen, tidak bisakah kamu benar-benar memakai perasaan seperti itu? Wajah peri warna tinta terkejut, sangat aneh. Orang modern umumnya memiliki rambut pendek dan temperamen buruk. Tidak mudah bagi mereka untuk mengenakan pakaian kuno, apalagi jubah seperti ini. Tapi Jericho Lee memakainya, tapi itu memberi orang rasa keabadian, seolah-olah diasingkan ke dunia. Jika dia tidak tahu kalau dia sudah punya pacar, peri warna tinta itu pasti tergila-gila dengan bunga. Saat itu, beberapa orang datang. Di antara orang-orang ini, tidak ada kecelakaan yang terjadi pada Kulin, namun kali ini Kulin hanyalah satu orang. Baik Tuan Chao maupun Sue Hengtian tidak mengikutinya. Jericho Lee langsung mengabaikan Kulin dan menatap Mo Chaixian. Ngomong-ngomong, terakhir kali aku pergi terburu-buru, sepupumu sakit. Wajah Mo Chaixian sedikit berubah, dan dia ragu-ragu, ini. Segera saat dia melihatnya seperti ini, Jericho Lee tahu bahwa setelah dia memberikan pil itu kepada Hua Rongrong terakhir kali, keluarganya tidak mempercayainya dan mungkin membuangnya. Aku tahu, Jericho Lee tidak bertanya lagi. Alasan mengapa dia bersedia mentraktir orang terakhir kali adalah karena dia melihat wajah Mo Lingyan dan permintaan Mo Qingluan. Kalau tidak, dia tidak mau memperlakukan barang seperti itu. Karena pihak lain tidak tahu baik atau buruk, dia tidak perlu bersikap panas dan pantat dingin. Aneh, siapa anak laki-laki ini? Saya tidak tahu. Sepertinya saya akrab dengan Chaixian. Aku muak melihatnya berpakaian seperti itu. Tak jauh dari situ, beberapa anak muda tak kuasa menahan bisikan saat melihat Jericho Lee berbicara dengan Mo Chaixian. Tentu saja tidak ada hal baik yang bisa dikatakan. Aneh, aku belum pernah mendengar Chaixian memiliki hubungan yang baik dengan pria manapun. Seorang adik laki-laki, wajahnya penuh permusuhan, menatap mata Jericho Lee dengan sangat buruk. Namanya Lei He. Dia adalah anak laki-laki dari kota Longan. Kali ini dia datang ke kota Yundian bersama Mohis. Keluarga Lei adalah keluarga besar di kota Longan. Dibandingkan dengan keluarga Mo, mereka berada pada level yang sama. Lei dia telah mengejar Mo Chaixian sejak sebelumnya, tapi Mo Chaixian tidak terlalu memikirkannya. Namun, dia tidak menyerah karena hal ini. Kali ini, dia datang ke kota Yundian, hanya untuk melihat bahwa Mo Chaixian begitu dekat dengan pria asing, yang membuatnya merasa seperti musuh besar. Lei He, orang ini adalah bajingan arogan dan sombong yang kubilang sebelumnya. Di satu sisi, Kulin mencibir. Oh, apakah itu dia? Thunder Crane tampak terkejut. Itu benar. Ada rasa jijik dan jijik di mata Kulin. Tadi kubilang kalau pria ini punya sedikit hubungan dengan Chen Tianxi, jadi dia sangat sombong, bahkan aku tidak memperhatikannya. Konon dia punya pacar,
tapi dia tetap menggoda kemana-mana. Apa? Anak ini keterlaluan. Seorang pria muda mengerutkan kening. Wajah Lei dia cemberut. Anak yang sombong. Dia berani melawan nonaku. Aku sangat tidak sabar. Ya. Jika kamu memprovokasi nonaku dan berani muncul di kota Yundian, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan? Wajah tuan muda yang lain ditutupi dengan cahaya dingin. Di antara orang-orang yang hadir, tidak hanya ada remaja putri kaya dari kota Longan, tetapi juga beberapa remaja putri lokal dari kota Yundian. Mereka semua berasal dari latar belakang keluarga yang cukup sederhana, jadi wajar saja jika mereka tidak tega melihat orang lain memamerkan kekuatan mereka di hadapan mereka. Namun sebaliknya, orang-orang ini sangat berpengetahuan. Mereka tahu betul bahwa mereka tidak bisa dibandingkan dengan Kurin dalam hal asal-usul mereka. Sebagai keluarga jenderal, keluargaku memiliki landasan yang sangat besar. Mereka juga terhubung dengan sekte Wudaozong seperti sekte jiwa hitam, dan mereka sangat kuat. Jika mereka menggabungkan semua keluarga ini, saya khawatir mereka tidak dapat menandingi keluargaku. Melihat seseorang memprovokasi Kulin, mereka secara alami memimpin Kulin. Nonaku, anak ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Caixian. Lei dia mengerutkan kening seolah dia tidak mempercayainya. Ya. Pacar orang ini adalah Mo Lingyan, dan Caixian adalah sepupu, Kulin mengertakkan gigi. Apa? Semua wanita muda tercengang dan menunjukkan ekspresi tidak percaya mereka. Awalnya mereka mengira Jericho Lee telah menyinggung Kulin, dan identitasnya persis seperti yang dikatakan Kulin, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pria ini adalah pacar Mo Lingyan. Mereka tahu tentang Mo Lingyan. Dikatakan bahwa Mo Lingyan sangat cantik. Dia adalah putri dari keluarga kaya dan biji mata keluarga Mohis, salah satu dari 7 keluarga di Provinsi Huizhou. Dari segi kecantikan, Mo Lingyan sepertinya lebih baik dari Kulin. Meski keluarga Mohis mungkin tidak sebaik keluargaku dalam hal latar belakang keluarga, dari segi kecantikan, Mo Lingyan menang. Bab 1707. Sial, bagaimana anak ini bisa mendapatkan keberuntungan seperti itu? Thunder Crane meledak dalam kemarahan. Sejujurnya, dia pernah melihat angsa liar Mo Ling dan pernah memiliki ide untuk melacurkan orang lain. Dia bahkan berfantasi dan berencana mengejar Mo Lingyan. Namun, Mo Lingyan memiliki visi yang tinggi dan tidak menyukainya sama sekali. Dia hanya bisa kembali mengejar Mo Caixian, tapi bahkan Mo Caixian pun tidak begitu mudah untuk dikejar. Kulin melihat reaksi dari anak-anak bersaudara ini dan langsung menunjukkan ekspresi jijik. Lihat penampilan kotormu, orang punya pacar, dan kamu tidak bisa melupakannya. Katakanlah, pada awalnya dia dan angsa liar Mo Ling masih bisa menghitung teman, hanya saja secara diam-diam juga ada makna persaingan. Sebagai biji mata keluargaku, dia pikir dia tidak akan kalah dari siapapun ketika dia masih muda, tetapi dia tampaknya telah kalah beberapa kali di bawah tangan Mo Lingyan. Setiap kali dia kalah, dia menambahkan sedikit kebencian pada Mo Lingyan. Ini. Melihat Kulin marah, mereka segera menciutkan leher dan menutup mulut. Jangan marah, nonaku, kata Lei He. Kemudian dia memalingkan matanya dan berkata, ada sesuatu yang saya tidak mengerti. Apa yang dilakukan anak ini di kota Yundian? Ini adalah pertarungan yang menentukan dari tuannya, bukan pertarungannya yang menentukan. Dia tidak ada hubungannya dengan itu. Tidak perlu datang sama sekali. Saudara laki-laki lain juga menunjukkan ekspresi bingung. Apa yang Anda tahu? Kulin menatap orang-orang ini dengan marah. Dalam perjalanan ke sini, saya menemukan bahwa dia memiliki sedikit persahabatan dengan orang-orang Ye Zhenqiong. Jelas sekali bahwa Ye Sanyai berencana mengundangnya ke pesta. Apa? Kerumunan orang terkejut. Benarkah Tuan Ye akan mengundangnya ke pesta? Mengapa? Banyak saudara Cilde yang tidak yakin. Mereka mungkin tidak memenuhi syarat untuk menghadiri pesta Ye Zhenqiong. Di mana mereka bisa mendapatkan anak ini? Kulin melihat ke arah kerumunan dan bersenandung dingin, siapa yang tahu apa yang Ye San Ye pikirkan? Jangan menebak apa yang dia pikirkan. Kamu tidak bisa menebak. Jika kamu ingin aku mengatakan itu,
aku mungkin mengikuti Zai Suo ke sana. Minta maaf kepada keluargaku. Keluarga Zai juga ada di sini. Orang-orang terkejut. Aneh, saya tidak mendengar bahwa Zai Suo terkenal di bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Dia adalah salah satu dari 12 orang suci. Dia memiliki begitu banyak energi sehingga dia tidak punya alasan untuk meminta maaf. Benar. Seorang dokter suci akan marah dan melepaskannya. Beberapa orang bersedia membantu. Itulah sebabnya kamu tidak mengetahui keseluruhan ceritanya. Tentu saja kamu akan mengatakan itu. Kulin berkata dengan nada meremehkan, Dokter Suci. Mungkin ini adalah eksistensi yang luar biasa di mata sebagian besar dari kalian, tetapi bagi keluargaku, itu tidak lebih dari seorang dokter. Tidak peduli seberapa kuatnya, bisakah ia masuk surga? Zai dosa Kingsway sendiri, menyakiti saudaraku Aihua, kebencian ini tak tertandingi. Bahkan jika dia ingin meminta perdamaian, itu tidak mungkin. Jika kamu menyinggung keluarga kuku, kamu tidak dapat melakukannya dengan mudah. Dengan ini, Lei He dan yang lain pasti merasa menyeramkan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Zai Suo, seorang dokter suci dengan energi yang mengerikan di antara orang-orang biasa, menjadi begitu kecil di depan keluarga Zai. Pada akhirnya, mereka meremehkan keluargaku dan level keluargaku. Tak jauh dari situ, Jericho Lee mendengar percakapan itu dengan jelas. Sejujurnya, dia sangat ingin tertawa. Zai Suo tidak bisa berurusan dengan keluargaku. Lelucon yang luar biasa. Dari sudut pandang orang biasa, Zai Suo hanyalah seorang dokter. Bahkan jika dia mencapai level Sein Doctor, dia tetaplah seorang dokter. Dalam keluarga seperti keluargaku, yang juga merupakan keluarga bela diri, sebenarnya bukan apa-apa. Sayangnya, itu adalah sudut pandang orang bodoh. Zai Suo sendiri mungkin tidak tahu bahwa jika dia benar-benar bersedia meminta bantuan dari kelompok Tiandao dan Situ Manlong, 10 keluargaku akan hancur. Ketika suatu industri berada pada posisi teratas, hal tersebut tidak dapat diukur dengan identitas industrinya, karena pada level tersebut, negaralah yang menjadi pendukungnya. Tidakkah Anda melihat ada ahli kekayaan nasional atau tokoh peneliti ilmiah yang didukung oleh negara? Memprovokasi mereka sama saja dengan memprovokasi negara. Namun, Zai Suo biasanya memiliki sedikit kontak dengan seni bela diri dan Taoisme. Kalau tidak, kenapa dia harus begitu tertekan? Tentu saja, meskipun Zai Suo tidak mengatakan apa-apa, seseorang diam-diam membantu, seperti keluarga Naga dan keluarga Hu. Karena tekanan dari kedua keluarga ini, saya tidak melihat apa yang terjadi pada Zai Suo dan Zai Kingsway. Kata-kata Kulin yang merasa benar sendiri benar-benar berpikir bahwa dia telah menguasai kebenaran. Konyol sekali. Jericho Lee terlalu malas untuk menjelaskan kepada orang-orang ini. Biarkan saja mereka tenggelam dalam dunianya sendiri. Kulin, ini dia, kata Mo Chaixian. Setelah mengobrol dengan Jericho Lee, dia memperkenalkan beberapa wajah baru kepada Jericho Lee. Jericho Lee dengan santainya acuh tak acuh, dan tidak menganggap serius orang-orang ini sama sekali. Dia tidak sombong, tapi orang-orang ini jelas-jelas memimpin Kulin. Baru saja, mulut mereka patah. Mereka tidak bersamanya sama sekali. Dia tidak perlu berpenampilan baik dan memiliki sikap yang baik. Jericho Lee, selanjutnya kamu mau kemana? Mo Chaixian bertanya dengan rasa ingin tahu. Jericho Lee belum menjawab. Mo Qingzu di satu sisi buru-buru membuka mulutnya, pergi cari kakak perempuanku dan mereka. Dia tidak ingin melihat pria yang menyebalkan, jadi dia pergi mencari Mo Lingyan dan Mo Qingluan untuk menjauh dari beberapa orang. Qingluan, mereka sudah lama pergi. Diperkirakan mereka akan kembali untuk waktu yang lama, tapi mereka tetap tidak mau mencarinya. Mo Chaixian mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks ke Mo Qingluan. Saya baru saja mengirim SMS kepada mereka. Ayo naik kereta gantung dan melihat pemandangan sekarang. Bagus. Mo Qingzu mengangguk. Jericho Lee terdiam. Bagaimana kelinci kecil ini bisa berjanji untuk menjadi lebih cepat dari apapun? Dia tidak bermaksud menolak, jadi dia mengangguk, oke. Malam ini, dia akan bertarung melawan harimau pemotong di puncak Yunlan. Benar kalau dia mengamati medan untuk mengambil inisiatif.
Kulin dan yang lainnya mengabaikan mereka sama sekali, dan mereka sangat marah. Kulin mengertakkan gigi dan berkata, kami akan pergi juga. Lei He segera melompat keluar dan berkata sambil tersenyum, aku kenal daerah ini. Saya juga kenal bos di sini. Saya yang memimpin jalan. Dia sangat perhatian, atau dia ingin tampil di depan Mo Chaixian, atau dia melihat Jericho Lee dan ingin membandingkan orang. Yah, kamu bisa memimpin. Wajah Kulin dingin. Tapi kamu harus memimpin. Jangan tersesat. Beberapa orang akan melarikan diri. Jelas ada sesuatu dalam kata-katanya, dan jelas bahwa dia membidik siapapun. Jericho Lee menutup telinga, dan kemudian mengirim pesan teks ke Mo Lingyan, memberitahunya di mana dia pergi. Kemudian rombongan melewati kerumunan yang ramai dan berjalan ke arah bus wisata. Area pemandangan Yunlan Feng sangat besar. Berkendara ke area kereta gantung. Itu Lei Sao. Apa yang membawamu keluar hari ini? Orang yang bertanggung jawab atas tempat pemandangan itu tahu bahwa Lei dia akan mengajak teman-temannya bermain dan telah menunggu lama. Lei dia keluar dari mobil dan berkata, oke. Manajer Ma, apakah kamu tidak melihat nonaku?